Nah, ini yang harus kita perhatikan buat teman-teman yang masih bingung antara Yesus dan Isa. Apakah dua sosok ini adalah pribadi yang sama? Dan teman-teman, Yesus dan Isa tidak bisa kita samakan secara mutlak karena mereka memang dua sosok yang berbeda. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa masih ada saja orang yang berpikir mereka adalah dua tokoh yang sama? Kita bisa coba bayangkan ya di sini, ada satu tokoh yang lahir secara mujizat. Sosok ini penuh kasih, memberikan ajaran tentang kasih, kemudian menunjukkan mujizat, dan kemudian mati, namun pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Nah, di sisi lain, ada lagi satu tokoh yang juga kemudian lahir secara mujizat, juga menunjukkan kasih, melakukan mujizat, tetapi dia tidak mati di kayu salib, melainkan langsung diangkat ke surga. Dua tokoh ini yaitu Yesus dan Isa. Sekarang saya tanya, apakah dua tokoh ini benar-benar sama menurut kalian? Memang kalau kita nilai sepintas, ada beberapa kesamaan ya. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, ada perbedaan besar sebenarnya teman-teman. Yang pertama, kematian Yesus adalah inti keselamatan dalam kekristenan. Dia mati untuk menebus dosa manusia dan bangkit untuk mengalahkan maut. Sementara di sisi lain, Isa dalam Islam tidak mengalami kematian itu, teman-teman. Nah, kemudian kedua, identitas mereka. Kalau Yesus dalam Alkitab disebut sebagai anak Allah dan Tuhan yang kemudian menjelma menjadi manusia. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14. Sedangkan Isa dalam Islam hanya dipandang sebagai nabi, bukan Tuhan. Yang ketiga, tujuan kedatangan mereka. Nah teman-teman, kita bisa perhatikan ya bahwa Yesus datang untuk menggenapi janji keselamatan Allah, memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Sementara Isa dalam Islam lebih berperan sebagai utusan yang kemudian mengarahkan manusia kepada tauhid atau keesaan Allah tanpa konsep penebusan dosa seperti dalam kekristenan yang kita anut. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dalil dari kitab suci masing-masing, kita akan melihat ya bahwa Yesus dan Isa adalah dua tokoh yang sebenarnya sangat berbeda, teman-teman. Ya, persamaannya hanya di permukaan saja, tetapi substansinya bertolak belakang. Makanya penting bagi kita ya sebagai umat Kristiani untuk memahami Yesus sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab ataupun dalam fakta sejarah, bukan dari sumber lain yang mengubah identitas Tuhan Yesus itu. Nah, selain itu dari segi nama dan konteks sejarah, teman-teman. Nah, Yesus ini berasal dari nama Ibrani Yeshua yang berarti Tuhan menyelamatkan. Nah, nama ini umum digunakan dalam sejarah Yahudi, teman-teman. Nah, selain itu, kata Yesus dalam bahasa Indonesia atau Jesus dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Yunani Iesos. Bahasa Ibraninya disebut sebagai Yehosua atau Yosua. Syria Barat ini melafalkan nama Yesus dengan nama Iso. Sementara orang-orang Syria Timur melafalkannya sebagai Isa. Nah teman-teman, pelafalan dari Syria Timur ini yang kemudian dipakai dalam Islam untuk menyebut Yesus sebagai Isa. Karena pada masa itu umat Nestorian atau dalam hal ini salah satu sekte Kristen Timur ya, mereka juga menggunakan pelafalan tersebut. Nah ini berarti dari segi rumpun bahasa Semitik, Yesus Kristus dalam hal ini Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih dan Yosua Kristus adalah orang yang sama kalau dinilai dari aspek bahasa, teman-teman. Nah, yang menarik di sini kita bisa perhatikan ya ketika nanti peran mereka saat penghakiman terakhir. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus kembali sebagai hakim untuk mengadili dunia. Matius 25 ayat 31 sampai 46, kemudian Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Nah, kalau Isa dalam eskatologi Islam, Isa juga dikatakan akan kembali, tapi perannya berbeda. Dikatakan bahwa dia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan syariat Islam. Nah, kemudian perbedaan mendasarnya, Yesus adalah Tuhan, sedangkan Isa bukan. Yesus dalam Alkitab disebut sebagai firman yang kemudian menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14. Nah, kemudian juga Yesus menerima penyembahan dalam Matius 28 ayat 9, Yohanes 20 ayat 28. Dan kemudian memiliki otoritas ilahi. Itu sudah pasti. Dan juga mengaku sebagai Tuhan, dan itu kita bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Itu benar-benar jelas ya. Nah, kalau Isa dalam Islam hanya seorang nabi, tidak memiliki atribut keilahian. Dan dalam Islam, penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah mereka saja.
Nah, berikutnya, penyangkalan kematian dalam Islam itu merupakan perbedaan mendasar dari Kristen dan juga Islam ya. Kalau Yesus dalam Alkitab wafat di kayu salib adalah pusat keselamatan Kristen. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Nah, kalau Isa dalam Islam tidak disalibkan tetapi diangkat langsung ke surga. Sedangkan orang yang kemudian diserupakan dengannya mati di kayu salib. Nah, kemudian juga Yesus dalam Alkitab ini mengajarkan Injil sebagai penggenapan nubuat dalam PL ya, atau Perjanjian Lama, yaitu tentang kasih karunia dan keselamatan melalui iman kepadanya. Dan yang pasti Yesus itu sendirilah Injil itu. Nah, sedangkan Isa dalam Islam dikatakan menerima Injil, tetapi dalam konsep Islam, Injil yang asli sudah hilang dan hanya Al-Quran yang dianggap sebagai otoritatif. Koreksi kalau salah ya teman-teman muslim. Kemudian juga terkait tempat kelahiran Yesus dalam Alkitab. Ini pasti jelas ya akan memperlihatkan perbedaannya teman-teman. Dalam Alkitab, Yesus lahir di Bethlehem, Yudea, dalam Matius 2 ayat 1, kemudian Lukas 2 ayat 4 sampai dengan 7. Itu bisa dilihat sesuai dengan nubuat dalam Mika ya, dalam Mika 5 ayat 2. Nah, kalau Isa dalam Islam, Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik nama kota kelahiran Isa Al-Masih. Dalam Quran, Isa sendiri hanya dituliskan bahwa dia dilahirkan oleh Maryam di bawah pohon kurma. Dan beberapa tafsir Muslim mengatakan itu terjadi di sekitar Yerusalem ya, atau tempat lain, tetapi bukan Bethlehem secara eksplisit teman-teman. Nah, kemudian juga kita bisa lihat terkait garis keturunan Yesus ya, dia dari keturunan Daud. Nah teman-teman, ini penting ya, karena Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama harus berasal dari keturunan Daud. Nah, kalau Isa dalam Islam tidak ada penekanan pada garis keturunan Daud ya. Isa disebut sebagai putra Maryam, tetapi tidak dikaitkan secara eksplisit dengan janji mesianik kepada Daud. Nah, ini penting ya. Ini terkait juga dengan keluarga mereka. Kalau ibu Yesus merupakan Maria dan ayah angkatnya yakni Yusuf, seorang tukang kayu. Nah, kemudian juga Alkitab menyatakan atau menyebutkan bahwa Yesus ini memiliki saudara laki-laki ya, Yakobus, Yoses, Yudas, dan juga Simon. Itu bisa kita lihat dalam Markus 6 ayat 3. Nah, kalau Isa dalam Islam, ibunya bernama Maryam. Tetapi tidak ada catatan juga tentang Yusuf sebagai ayah angkatnya. Tidak ada catatan juga tentang saudara kandung dari Isa Al-Masih ya dalam Islam. Koreksi kalau salah teman-teman muslim. Kita juga bisa nilai dari segi cara naik Yesus dan Isa ke surga ya. Kalau Yesus dalam Alkitab naik ke surga setelah kebangkitan dilihat oleh murid-muridnya itu sendiri. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Nah, sedangkan Isa dalam Islam seperti yang saya sudah katakan di atas ya, atau di awal, Isa tidak mati tetapi langsung diangkat ke surga oleh Allah sebelum disalib. Nah, teman-teman, dari perbedaan ini kita bisa simpulkan ya bahwa meskipun ada kemiripan pada beberapa aspek ya, dalam hal ini mujizat dan juga pengangkatan ke surga, namun Yesus dan Isa ini memiliki identitas, peran, dan juga tujuan yang benar-benar sangat berbeda. Jadi Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Islam memiliki terlalu banyak perbedaan untuk bisa dianggap sebagai dua sosok yang sama, mulai dari kelahiran, misi, ajaran, pengaruh, hingga nasib di akhir zaman, teman-teman. Jelas bahwa kedua tokoh ini berkembang dalam dua narasi yang benar-benar sangat berbeda. Ya, soal eskatologi, Islam ini memang memiliki elemen yang mirip dengan kekristenan ya, dalam hal ini kiamat dan juga kehidupan setelah kematian. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama, teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih bingung, baik kalian umat Kristiani ataupun Islam, kita tidak perlu lagi memaksakan bahwa Isa Al-Masih dalam Islam dengan Yesus Kristus dalam kekristenan adalah dua tokoh yang sama. Jika kita tetap kokoh dalam keyakinan teologis masing-masing, maka kita tidak perlu juga berusaha menyamakan atau membedakan berdasarkan perspektif iman kita masing-masing. Bahkan tidak perlu membandingkan, oh Yesus salah, Isa adalah tokoh yang benar, atau sebaliknya. Karena pada dasarnya keyakinan atau iman kita sudah sangat berbeda, teman-teman. Maka mari kita berpancasila dengan baik sebagai orang Indonesia dan juga satu bangsa ya, yakni menjunjung tinggi toleransi atau saling menghargai. Kita tidak perlu lagi ikut campur dengan agama A, agama B. Kita harus hidup
sebagai orang Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Jadi kesimpulannya, apakah Yesus dan Isa itu adalah sama? Jawabannya kalian bisa tulis dalam komentar setelah kalian melihat tayangan yang saya bagikan ini. Jangan lupa like dan share ya. Tuhan Yesus memberkati.